Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nunis Rahmania dari kelas 4G PGSD. Di sini saya akan membahas tentang sikap jujur. Ada yang tahu apa itu jujur? Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata sidik yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji atau mahmudah. Jujur juga disebut dengan benar atau sesuai dengan kenyataan. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Jujur lawan katanya adalah dusta. Macam-macam sifat jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu kembali kepada keikhlasan. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia, maka akan merusakkan kejujuran niat dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Wajib bagi seseorang hamba menjaga lisannya, tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Contohnya, seperti ucapan seseorang, "Jika Allah memberikan kepadaku harta, aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah." Maka yang seperti ini adalah tekad, terkadang benar, tetapi ada kalanya kita bersikap ragu-ragu atau dusta. Cara membiasakan dan menanamkan sifat jujur. Yang pertama, mulailah jujur terhadap diri sendiri untuk bersifat jujur. Nah, hal pertama yang harus dimulai adalah dari diri kita sendiri. Kita harus bisa membiasakan untuk jujur terhadap diri sendiri. Misalnya, mulai jujur mengakui apa saja kekurangan diri kita, apa saja sifat negatif yang sering menghambat langkah kita. Dengan bersifat jujur terhadap diri sendiri, maka kita akan bisa menilai kemampuan dan dapat memperbaiki diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Cara yang kedua yaitu kita harus jujur dalam bekerja. Nah, pekerjaan di sini bukanlah dalam lingkup dunia kerja, melainkan kita sebagai pelajar, kita wajib jujur dalam bekerja. Misalnya, saat mengerjakan ujian ataupun tugas, kita harus bersikap jujur. Cara yang ketiga yaitu jujur dalam menjalankan usaha bagi yang orang bergerak di dalam bidang usaha dan jasa. Kejujuran adalah salah satu kunci untuk kita bisa mendapatkan hati konsumen. Pedagang yang jujur pasti lebih disukai oleh pembeli dibandingkan dengan pedagang yang biasanya sering berlaku curang. Itu akan menggagalkan usaha kita. Ada yang tahu apa saja contoh sikap jujur? Nah, yang pertama, kita harus berlaku jujur di lingkungan rumah. Contohnya, yang pertama, kita mengakui kesalahan kepada orang tua. Yang kedua, kita harus mengembalikan kelebihan uang jajan pada orang tua. Yang ketiga, kita harus memberitahukan hasil ujian sekolah yang kita dapat kepada orang tua sesuai hasil yang benar-benar kita dapat. Kita tidak boleh berbohong. Nah, yang keempat itu kita tidak boleh mengambil barang anggota keluarga dengan sembarang. Dua, ada contoh sikap jujur di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama itu kita harus mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa mencontek. Jadi itu adalah hasil kita sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh berbohong kepada teman ataupun guru. Yang ketiga, kita tidak boleh mengambil barang milik teman. Yang ketiga, contoh sikap jujur di lingkungan masyarakat.
Yang pertama, kita tidak boleh berbohong atau memfitnah orang lain. Yang kedua, kita harus mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. Yang ketiga, tidak menyuap polisi ketika ditilang. Nah, yang keempat itu kita harus mengembalikan uang kembalian belanja yang berlebih. Mari sama-sama kita simak video berikut. Dek, tolong kamu liatin sepeda Mas Jamal ya. Soalnya ada coklat. Takutnya nanti diambil kucing dikira ikan. Mas Jamal mau ke WC dulu. Kebelet pipis nih. Oke, Mas. Mas Jamal punya coklat. Kayaknya enak tuh. Leli minta dikit. Boleh kali ya? Ada kucing. Hush! Hush! Sana, sana! Hush! Ya, sayang banget. Coklatnya jadi gini. Kalau kayak gini sih, udah kotor nih. Coklatnya kok kurang 3 sih? Kasihan si Said tadi nggak jadi kebagian. Pasti Laili nih yang ngambil coklatnya. Dasar. Kok masuk rumah ndak salam, Mas? Mas, kamu kenapa, Yondo? Kok pulang-pulang kesel gitu? Nggak tahu juga, Umi. Kayaknya Mas Jamal lagi lapar deh. Coba kamu tanyain masmu, udah makan apa belum? Iya, Umi. Mas Jamal, ditanyain Umi tuh. Udah makan belum? Apa Mas Jamal ketiduran ya? Kok nggak jawab sih? Ya udah deh. Gimana Mas kamu, Dok? Udah makan kah? Tadi Leli tanyain, tapi Mas Jamal nggak jawab, Mi. Kayaknya lagi tidur deh. Ketiduran yo. Padahal udah mau maghrib. Ya udah, biar Umi yang bangunin. Kamu jagain Mufid ya, Dok? Oke, Umi. Adek Mufid, sekarang sama Mbak Laili ya nontonnya. Jamal, lagi tidur ya? Enggak Umi. Jamal nggak tidur kok. Ya udah, kalau gitu Umi boleh masuk. Iya Umi, sebentar. Umi boleh ngobrol sama Mas Jamal ndak? Jamal lagi kesel sama Laili Umi. Pasti dia yang ngambil coklat Jamal. Makanya jadi kurang 3. Kan Jamal jadi malu sama Said. Said jadi nggak kebagian coklatnya. Memangnya kamu udah nanyain langsung sama adik kamu, apa bener dia yang ngambil? Tapi Jamal yakin kok dia pasti yang ngambil. Hush, ndak boleh asal nuduh kalau gak ada buktinya, Mas. Nanti malah jadi fitnah loh. Coba kita tanyakan langsung sama Leli aja ya. Iya Umi. Umi mau nanya deh, Leli ambil coklatnya Mas Jamal kah tadi pagi, Dok? Iya, Umi. Tuh kan bener Umi. Laili yang nyuri coklat Mas Jamal. Enak aja. Siapa yang nyuri, Mas? Orang Leli ngamanin coklatnya Mas Jamal kok. Tadi kena cakar kucing sampai sobek sama kotor. Dicakar kucing gimana, Dok? Dicakar kucing waktu masih digantung di sepeda, Mi. Terus ada yang sobek. Yang bagian kotornya terus Leli buang. Yang masih bagus Leli simpen kok di kulkas. Tuh, masih ada semua belum Leli makan.
nasi 3 bungkus kan? Tapi Leli belum makan kok. Walaupun tadi Leli pengen banget sih. Tapi kan harus ngomong dulu sama Mas Jamal. Kalau nggak ngomong kan haram namanya. Astagfirullahalazim. Jadi Jamal udah fitnah Leli tadi. Ya ampun, maafin Mas Jamal ya, Dek. Enggak ah, Leli nggak mau maafin Mas Jamal. Dok, kok gitu sih? Please, Dek, maafin Mas Jamal ya. Please. Leli mau maafin. Kalau Mas Jamal izinin coklat ini buat Leli. Hehehe. Iya deh, adikku sayang. Alhamdulillah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersikap jujurlah kalian karena sesungguhnya sifat itu bersama kebaikan berada di dalam surga. Tinggalkanlah sifat dusta karena sesungguhnya sifat itu bersama fujur, perbuatan dosa, berada di dalam neraka." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari sikap jujur. Apakah kalian tahu apa saja manfaat dari sikap jujur? Manfaat dari sikap jujur yang pertama, perasaan dan hati kita akan menjadi tenang karena kita tidak memiliki kebohongan. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Yang ketiga, kita akan dihormati oleh sesama manusia karena semua orang dapat menghargai kejujuran. Yang keempat, kita akan memiliki banyak teman karena dengan kejujuran orang bisa percaya dengan kita. Oke, kesimpulan dari bersikap jujur yaitu dengan bersikap jujur maka hidup kita akan menjadi tenang dan memiliki banyak teman. Oleh karena itu teruslah bersikap jujur. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.